Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu qa. Inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puja puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam senantiasa mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah di bulan Muharram yang istimewa ini yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai bulannya Allah, Syahrullah Al-Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk kita bermuhasabah. Karena posisi bulan Muharram ini ada di awal tahun kalender Islam. Dan Muharram disebut sebagai Syahrullah karena memang di dalamnya begitu banyak tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan kepada kita. Sebab di bulan Muharram ini kata para ulama sebagaimana dikutip dalam kitab I'anatut Talibin, banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Muharram yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama seperti apa? Diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam turunkan dari sorga, diterima taubatnya oleh Allah. Itu terjadi di bulan Muharram. Diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang tinggi, selamatnya Nabi Nuh dari banjir dan turun dari kapal bahtera yang beliau buat, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api Namrud, diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam di Tur Sina, ketika Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Juga di bulan Muharram itu Nabi Yusuf dikeluarkan darinya dan kemudian menjadi pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Peristiwa yang lain seperti disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan Nun, kemudian Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun sehingga Fir'aun itu tenggelam di dasar laut. Kemudian juga diampuninya Nabi Daud alaihissalam dari kesalahan beliau. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan berupa kerajaan yang begitu hebat luar biasa, serta diangkatnya Nabi Isa ke langit dari kepungan pasukan Romawi. Itu semua terjadi menurut para ulama di bulan Muharram. Maka wajar kalau Nabi SAW disebut bulan Muharram itu, menyebut bulan Muharram ini sebagai bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mari kita manfaatkan, optimalkan bulan Muharram ini untuk kita senantiasa muhasabah. Mari kita jujur pada diri kita. Seberapa sering di antara kita yang begitu risau dengan kesehatan fisik kita? Ya, ketika usia udah mulai kepala 5, ya, atau bahkan saat masih muda kita rela meluangkan waktu dan merogoh kocek
untuk melakukan medical check up. Kita takut kena serangan jantung, kita cemas dengan kadar kolesterol, kita khawatir dengan ancaman penyakit-penyakit, kita menjaga pola makan kita, olahraga kita, minum macam-macam vitamin, di mana itu memang adalah sesuatu perbuatan yang baik, bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Tapi, mari kita bertanya, kapan kita terakhir kali melakukan spiritual check up? Ya, ini medical check up cukup sering. Ya, mau masuk kerja, medical check up. Mau dapat promosi, medical check up. Mau pensiun, medical check up. Kalau udah pensiun, ya itu medical check up-nya bisa tiap tahun. Ya, nah ini. Nah sekarang mari kita peduli kepada kondisi, bukan hanya kepada kondisi fisik kita, tetapi juga spiritual kita. Kapan kita terakhir melakukan spiritual check up? Memeriksa kondisi iman dan kesucian hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, so apa? Kalau cuma fisik kita yang sakit, ya Bapak Ibu dirahmati Allah, separah apapun penyakit itu, paling mentok hanya akan mengantarkan kita sampai ke liang kubur. Semua penderitaan selesai. Selesai di mana? Di liang kubur. Orang sakit parah bertahun-tahun, stroke, ini, itu dan sebagainya. Kalau dia mati, udah selesai penderitaannya di dunia. Itu kalau penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati, ya, kalau spiritualnya rusak, hatinya rusak, hatinya malfungsi, tidak berfungsi dengan baik, ini dampak lebih bahaya daripada penyakit-penyakit fisik kita. Itu apa? Kalau hati kita cacat, hati kita sakit, penderitaan kita itu nggak akan selesai dengan kita mati, masuk kubur. Tapi penderitaan kita itu akan terus berlanjut, bahkan hati yang sakit itu menjadi awal baru titik balik untuk apa? Kesengsaraan yang abadi di akhirat. Perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Doanya kepada Allah itu komplit. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun. Nabi Ibrahim minta kepada Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, direkam. Silakan dicek ya nanti. Ya Allah, pertama berikan saya, anugerahkan saya ilmu. Ilmu itu nomor satu. Sebelum kekuasaan, sebelum kekayaan, kita harus punya ilmu yang benar tentang Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim minta apa kepada Allah? Alhiqni bis salihin, masukkan aku golongan orang-orang soleh. Ya. Yang ketiga doanya Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan untukku tutur kata yang baik bagi orang-orang sepeninggal aku nanti. Jadi kita jadi teladan. Orang ingat kita karena kebaikan kita. Orang ingat kita karena jasa-jasa kita yang baik untuk agama dan bangsa. Jangan setelah kita mati orang ingatnya, ya, ingat kita lalu sumpah serapah. Oh, koruptor, biarin aja mati. Ya. Oh, jahat dia mah, biarin aja. Malah bukan kita dapat doa, bukan dikenang oleh orang banyak, tapi justru dapat laknat dan sumpah serapah. Nauzubillah min zalik. Yang keempat adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Yaitu apa? Setelah
Rabb waj'alni lisana sidqin fil akhirin, itu mengatakan apa? Waj'alni min warathati jannatin naim. Jadikan aku sebagai pewaris surga jannatun naim. Jadi menjadi ahli waris surga. Nah, yang kelima ini menarik. Apa doanya Nabi Ibrahim? Itu untuk akhirat. Ya, doanya apa? Jangan engkau hinakan aku ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku pada saat nanti hari ketika semua manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya. Bagaimana hari kebangkitan itu digambarkan oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari dibangkitkan manusia dari kuburnya itu adalah hari yang mana tidak lagi berguna harta dan anak-anaknya. Harta ditinggalkan, lahirnya kita tunggu-tunggu. Kemudian kalau anak itu tidak dididik dengan iman, tidak dididik dengan Islam, maka anak itu jangankan bermanfaat untuk orang tuanya, justru dia menjadi beban dan akan menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Jamaah yang dirahmati Allah. Ya, maka itu penting bagi kita untuk apa? Punya hati yang sehat. Ya, sebab nanti di hadapan Allah bukan kecantikan wajah, bukan kegagahan fisik, bukan pula luasnya aset rumah atau tingginya jabatan yang akan menyelamatkan kita. Sebab yang akan menyelamatkan kita hanya satu, yaitu hati yang bersih. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwanya. Kemudian dia mau mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih fasalla, lalu dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Penyakit manusia yang menyebabkan hatinya kotor adalah karena kalian itu lebih mementingkan, mendahulukan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari ya kita lihat bagaimana pentingnya kita ini membersihkan hati. Ya. Spiritual check up dimulai dengan apa? Bersihkan hati. Sebab hati itu adalah raja. Dalam tubuh manusia, Nabi menggambarkan hati itu adalah penentu segala anggota tubuh. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Ala wahyal qalb. Kata Nabi, ingatlah di dalam tubuh kalian, tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik semua anggota tubuhnya. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah semua anggota tubuhnya. Itulah hati. Maka mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, semua itu apa? Prajurit. Ya, rajanya siapa? Itu rajanya adalah hati. Ya, semua prajurit itu tunduk kepada perintah raja. Apa yang dikatakan oleh hati, maka semua
prajuritnya, matanya, lisannya, kakinya, tubuhnya, tangannya, semua akan bergerak mengikuti kehendak hatinya, kehendak sang raja. Ya. Sebab itu hati-hati, ya. Jangan sampai kita keliru menganggap hati ini urusan nomor sekian. Spiritual check up itu nanti urusannya nanti aja bulan Ramadan. Halo. Assalamualaikum. Ini check up-nya bulan Ramadan doang. Itu pun sistemnya SKS, kebut semalam. Tahu-tahu udah mau Ramadan, waduh masih sibuk. Nggak berasa 10 hari puasa lewat, dia belum ngapa-ngapain. 20 hari lewat, belum ngapa-ngapain. Akhirnya sistem kebut semalam, 10 malam terakhir, ya dapatnya dikit-dikit aja. Ya, jangan. Ya. Kita ini harus medical check up itu secara berkala. Sebagaimana kita medical check up berkala, spiritual check up kita juga harus berkala. Jangan nunggu Ramadan. Iya kalau masih kita dapat umur Ramadan tahun depan. Kalau enggak, maka mari kita pelajari, kita tahu bagaimana anatomi hati. Jadi ilmu tentang fisik ya dengan ilmu tentang hati itu ada kemiripan. Kalau ilmu biologi itu nanti kita pelajari anatomi tubuh. Hati itu ada anatominya. Sebagaimana fisik kita belajar patologi, ilmu tentang penyakit tubuh. Hati juga ada patologinya, ada taksonominya, hati-hati. Ya, itu nggak bisa dipelajari itu di sekolah. Ya, ilmu tentang hati, penyakitnya apa aja, gimana cara ngobatinnya hati yang rusak, itu nggak bisa saudara belajar. Ya, dari SD sampai perguruan tinggi, sampai S3, sampai S5, nggak ada. S6 sekarang, Samsung. Ya, nggak ada di pelajaran kita. Kenapa? Ilmu tentang hati ini nggak dimasukkan dalam kurikulum, ini bahaya. Ya, dianggap ilmu, tasawuf mau buat orang tua aja. Tasawuf, akhlak, tazkiyatun nafas buat orang udah bau tanah. Enggak. Ya, kalau orang udah bau tanah, gimana belajarnya? Baca buku aja udah burem. Telinga aja udah kagak jelas pendengarannya. Mumpung Anda sehat, kita semua sehat, masih muda, pelajarilah ilmu tentang hati ini. Tapi bukan ilmu tentang hati yang macam-macam ya. Sekarang nyeleneh-nyeleneh. Bilangnya makrifat, dibawa ke hurufat-hurufat. Ya. Hati-hati. Ada juga tuh yang bawa-bawa begitu, menyimpang. Ya. Tapi kita kembalikan saja kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kalam ulama salafus saleh. Bagaimana anatomi ketaatan hati itu, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, anatomi hati itu seperti burung. Hati itu, hati manusia maksudnya, itu seperti burung. Burung itu ada 3 elemen utama, ada kepala dan 2 sayap, betul? Ya. Kepala itu untuk apa? Burung itu bisa terbang menuju ke arah yang diinginkan itu kalau kepalanya sehat. Matanya ngelihat. Tahu arah tujuannya. Ya. Sayap juga harus sehat. 2 sayap, nggak boleh salah satunya. Kalau ada burung ya, tanpa kepala, sayapnya doang yang bergerak-gerak, kira-kira ente gimana? Takut nggak? Ya takut lah, burung terbang kepalanya kagak ada. Ya, dia nggak tahu arah. Ya. Ada kepala tapi sayapnya patah atau rusak, nggak bisa terbang, nggak bisa cari makan dia. Ya. Maka kepala dan 2 sayap ini bagi burung itu adalah sangat vital. Itulah hati manusia. Hati manusia harus punya 3 hal. Kepalanya yang menjadi orientasi hati itu adalah
mahabbah kepada Allah Azza wa Jal, cinta kepada Allah. Inilah orientasi hidup manusia, harus cinta kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita semua ibadah ini karena cinta kepada Allah, bukan karena untuk menggugurkan kewajiban, bukan hanya untuk sekedar disebut sebagai muslim, enggak, karena cinta kepada Allah. Orientasi hidup kita karena cinta kepada Allah. Bahkan Al-Quran mengatakan sebaik-baik manusia itu apa? Yang berharap berjumpa dengan Allah. Itulah tanda orang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi. Alhamdulillah. Ya. Siapa orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka dia harus beramal soleh. Dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itulah mahabbah. Kita senantiasa mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Itulah cita-cita tertinggi kita. Kita lahir ke dunia, ya, kalau kita nggak kenal orang tua kita, bingung. Manusia identitasnya gimana kalau nggak kenal orang tuanya? Nggak jelas orang tuanya, itu manusia itu susah untuk hidup. Ya, administrasinya nggak bisa disebutin, siapa nama bapaknya, nama emaknya, nggak tahu. Wah, itu jadi ini manusia ini tidak lengkap. Ya. Itu aja urusannya repot itu. Anak lahir di luar nikah, nggak kenal siapa bapaknya, oh ini anaknya ini bermasalah nanti secara hukum perdata. Ya. Kalau bapak biologisnya kawinin emaknya yang dihamilin, ya, itu tidak memenuhi syarat anak ini mendapatkan hak saling mewarisi. Karena dia hamilnya bukan dari pernikahan yang sah. Dia hamilnya ngandung anak ini di luar pernikahan. Walaupun nanti dia kawinin itu perempuan yang dihamili. Tapi anak ini lahir dari luar pernikahan, itu enggak ada hubungan saling mewarisi. Berat itu. Urusannya panjang itu, kalau manusia aja ribet itu menurut manusia itu. Ya. Tidak ada hubungan apa? Bukan hanya saling mewarisi, tidak ada hubungan nasab ke binnya, putra siapa, nggak ada. Nggak boleh pasang nama bapak biologisnya untuk si anak laki-laki dan anak perempuan ini. Nanti kalau mau menikah anak perempuannya yang lahir di luar pernikahan, itu harus walinya wali hakim pemerintah. Walaupun itu bapak biologisnya udah kawinin emaknya, nggak boleh jadi wali itu. Haram jadi wali. Ya, makanya hati-hati. Ini pergaulan ini nggak main-main. Ya, Anda bisa nanti memperlakukan anak perempuan seperti itu kalau dia anak ini lahir di luar nikah. Oh, nangis-nangis, jerit ini anak perempuan. Kalau bapaknya nggak jadi wali anaknya nikah. Tapi itulah hukum agama. Menghukum bapak ini nggak bisa jadi wali. Itu kalau kita nggak kenal siapa orang tua. Kalau kita nggak kenal Allah, lebih bahaya. Lebih berat, Pak. Lebih berat nanti. Nanti kita bangun hari kiamat, di hari kebangkitan itu kita nggak jelas mau arahnya kemana itu. Apa yang mau kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau kita nggak kenal Allah di dunia. Itu satu pentingnya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sayap hati itu punya sayap. Sayapnya yang satu adalah raja, berharap hanya kepada Allah. Yang kedua sayapnya adalah khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu harus melahirkan dua. Satu berharap kepada Allah, yang kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kalau ibadah kita, hati kita sehat, ibadah itu kita juga jadi sehat. Ya. Ibadah itu lahir karena rasa cinta kepada Allah dan karena kita berharap atas pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, serta kita takut kepada Allah. Takut untuk apa? Melanggar larangan-larangannya. Takut untuk melanggar perintah-perintahnya. Ya. Itulah manusia yang baik. Hati yang baik diukur dari 3 indikator ini. 1, mahabbah, mana indikatornya? Udah benar apa enggak cinta kita kepada Allah. Yang kedua, raja, berharap pahala dan keridhaan Allah. Yang ketiga, indikator hati yang sehat itu adalah punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah, takut untuk melanggar aturan-aturannya, takut untuk melanggar syariatnya. Maka hadirin rahmati Allah, mari sekali lagi saya ingin bertanya kepada kita semua dan diri sendiri, kapan terakhir kali kita itu menangis karena takut kepada Allah? Ya, kapan? Apakah kita nangis takut karena kita punya hutang melilit? Kita nangis karena nggak bisa bayar hutang jatuh tempo? Kita nangis karena surat tanah, surat berharga kita hilang? Apakah kita nangis pada saat kita harga saham rontok? Nah, kita udah beli main saham, sahamnya pada turun. Iya, nangis. Udah beli emas mahal-mahal 3 juta, sekarang turun jadi 2,5, ya nangis. Nah, itu. Nah, kalau dunia ya nangis, tapi ini nangis kita kepada Allah enggak? Kapan terakhir kita nangis karena takut kepada Allah saat sholat sendirian? Ayo, kita cek, kita periksa lagi, ya. Kalau nangis beramai-ramai, waktu Ramadan wajar, itu enggak istimewa. Ya. Sholat tahajud rame-rame, ya, dengerin bacaan imam bagus, cerita tentang surga neraka, sampai nangis kita. Oh, itu biasa. Bukan istimewa, tapi nangis yang istimewa itu ketika Anda sendirian. Sendirian menghadap Allah, sendirian kita mengadu kepada Allah, sendirian kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, kita menangis sejadi-jadinya dan kita minta mohon maaf, mentaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit hati ini ada taksonominya, ada pembagiannya. Ada 2 penyakit hati yang paling berbahaya. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Ya. Nah, ini kita harus ngecek hati. Kalau datang ke dokter spesialis hati, nah, kalau spesialis hati itu lever kalau yang fisik. Tapi gimana ngecek ke dokter spesialis hati secara ruhani? Nggak bisa ke dokter lever, ya. Harus datang kepada ulama, harus datang kepada murabbi, kepada mursyid, kepada yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dicek hati kita, akan diuji. Di ujiannya itu ada 2, syubhat atau syahwat. Apa itu penyakit syubhat dalam hati? Penyakit pikiran. Pikiran ini berupa apa? Keraguan-raguan. Dalam bentuk bagaimana? Pudarnya keyakinan kita terhadap syariat dan janji-janji Allah. Kalau ada orang beriman tapi kemudian dia tidak yakin dengan syariat Allah, berarti masuk dalam hatinya ada penyakit. Itulah yang disebut dengan penyakit nifak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lihat surat Al-Baqarah. Bagaimana perilaku orang munafik itu apa? Dia akan memilih-milih, dia akan menunda-nunda, mau masuk barisan orang beriman atau barisan orang kafir, dia akan hitung, dia pakai kalkulator. Kalau saya jadi orang Islam yang baik, ya, maka apa keuntungan buat saya secara materi? Nah, itu penyakit nifak itu. Ya, banyak orang pengen jadi muslim yang baik tapi hitung-hitungan. Ya, sebab jadi muslim yang baik, 1,
meninggalkan apa? Dunia malam, klub malam, ya. Nah, sementara dia, wah, pergaulannya ya, eksekutif muda, ya kan? Pergaulannya dengan jaringan bisnis itu transaksinya, lobi-lobinya di klub malam atau di klub judi atau di apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Lapangan golf itu, transaksi. Tahu Pak Ustadz? Tahu, banyak cerita itu. Ya. Ada mau terima duit suap, sogok, itu mainnya di lapangan golf, Bos. Ya, tahulah kita lah dikit-dikit ya. Untuk melancarkan itu temennya apa? Perempuan, ladies escort. Wah, itu. Nah, kalau mau jadi muslim yang baik, tinggalkan yang begitu-begitu. Sekarang ada orang mau meninggalkan yang begitu-begitu, menghitung-hitungan. Kira-kira ini pengaruhnya ke bisnis saya enggak? Saya kalau hijrah, jadi orang baik, jadi muslim yang baik, bisa enggak saya dapat materi seperti saya hidup dalam dunia gelap? Nah ini, hati-hati. Ya. Ragu terhadap syariat dan janji Allah, padahal Allah menjanjikan orang beriman itu dengan apa? Kebahagiaan yang tidak bisa dia dapat dengan kebahagiaan seperti yang didapat oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Ya. Nah, ragu kepada syariat Allah, bahkan menjelek-jelekkan aturan syariat. Nah, itu subhat. Contoh sekarang yang bela-bela LGBT itu, ya kan? Itu ada juga itu yang muslim. Yang bela-bela Zionis ada juga muslim. Ya, bukan cuma Yahudi atau Kristen Zionis, ada juga yang Muslim Zionis. Itu penyakit munafik. Hati-hati. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyingkap tentang penyakit nifak ini, penyakit subhat. Di surat Al-Baqarah ada ayat-ayat tentang kaum munafik. Ada surat khusus namanya surat Al-Munafikun di juz 28. Ya. Ada surat At-Taubah, ada surat Al-Ma'idah. Itu cerita tentang kaum munafik. Ada surat Al-Ahzab, cerita tentang apa? Kaum munafik ketika Nabi perang, mau pihak mana mereka. Ada lagi satu surat namanya At-Taubah, yang disebut namanya itu dengan Al-Mu'abbirah, Al-Muqashqishah, dan Al-Fadhihah, yang membongkar dan mendekonstruksi bangunan kaum munafikin. Nah, kalau kita mau ngecek kita punya penyakit hati itu apakah masuk dalam kategori penyakit munafik, kita mesti baca dan tadabbur surat-surat yang tadi saya sampaikan itu. Checklist. Satu, ada enggak yang begini? Kalau ada, hati-hati, level 1. Ada lagi checklist kedua, ada enggak? Kalau ada, hati-hati, level 2. Itu sama kayak penyakit kanker. Ini kanker kalau dibiarin, kalau enggak diterapi, enggak diobatin, udah tiba-tiba langsung level 3. Stadium 3, stadium 4, selesai, habis. Kalau sudah stadium 4 lebih, orang munafik enggak ada obatnya. Enggak ada obatnya, Pak. Enggak ada obatnya. Mati dalam keadaan munafik, kata Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah keraknya. Ya, itu lebih jelek daripada tempat nerakanya orang kafir itu. Nauzubillah min zalik. Ya. Yang kedua adalah penyakit syahwat. Apa itu penyakit hati? Namanya syahwat, penyakit ego. Kenapa? Dominasi hawa nafsu ya atas akal sehat. Jadi akal sehatnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Nah, ini penyakit yang sering menjangkiti orang-orang beriman. Seperti apa? Hasad, dengki, iri sama orang. Orang dapat nikmat, kita yang susah. Ya. Orang dapat kesenangan, kita yang susah tidur. Orang dapat kesusahan, kita yang senang. Nah, itu kan ya, kacau ini orang, kepribadiannya itu. Orang lain senang, kita yang susah. Orang lain susah, kita senang. Ya Allah. Ini penyakit luar biasa ini ya. Ini hati-hati ya. Kibir, riya, sombong, angkuh, pamer amal, pamer
Flexing amal nggak boleh, flexing amal, flexing harta dunia nggak boleh, ya. Itu menyakiti hati orang nanti. Itu juga nanti akan menimbulkan ain. Ain itu apa? Penyakit yang bisa diderita oleh seorang muslim karena dia suka memamerkan kenikmatan, lalu ada orang yang melihat kenikmatan itu dipamerkan di media sosial, di akunnya, di status WA-nya, lalu orang ini nggak suka sama kita, itu sampai energi negatifnya itu bisa berpindah kepada kita. Kita bisa sakit, kita bisa kehilangan. Ya, kenapa? Karena ada orang lihat nggak suka sama kita, itu penyakit ain namanya. Dan itu ada, Nabi membenarkan itu penyakit ain. Ya, saya dulu pernah punya anak kucing kecil, cakep. Itu. Suka main-main kan, kita videoin, kita masukin status WA. Tapi mungkin ada yang nggak suka saya punya dapat nikmat gitu. Ya, nggak lama, mana anak saya ada, itu tahu tuh. Itu waktu anak kucing itu mati. Kenapa ya? Sebabnya masuk ke dalam gulungan karpet. Kita juga bingung ini kenapa bisa masuk ke dalam gulungan karpet ya. Kita cari-cari nggak ada habis subuh tuh. Cuma satu doang yang keluar. Kasih makan, diteriakin kemana-mana, sampai dicari-cari, sekolong-kolong semua nggak ada, sampai siang, ya baru ketahuan. Ya Allah, inilah mungkin kenapa kita memamerkan nikmat itu nggak boleh, ya. Cukup kita aja yang menikmati. Apalagi kalau pamer istri, anak, ya nggak usah. Makanya di media sosial saya nggak pernah saya cantumkan atau saya posting tentang keluarga saya, itu nggak pernah. Bukan kita nggak sayang sama anak istri, ya. Pengen juga kan perasaan begitu, ya kan. Pengen dilihat istri kita cakep apa enggak kan begitu ya. Anak kita pintar apa kagak, ya nggak usah. Kita aja udah. Kita khawatir nanti ada penyakit-penyakit dari luar kita nggak tahu, ya. Nauzubillah min zalik. Gitu. Syahwat hubud dunia sama, hubud dunia itu cinta kepada dunia. Makanya patologi bagaimana kita mendudukkan penyakit-penyakit hati ini, ada patologinya, ada simptomnya, ada ciri-cirinya, ya, ada gejala-gejalanya. Kalau penyakit syubhat itu gejalanya bagaimana? Keraguan yang mulai menggerogoti keyakinan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka, kaum munafik itu ada penyakit, lalu Allah tambah lagi penyakit mereka. Contohnya bagaimana? Ya, simptom yang ada dalam penyakit syubhat itu merasa syariat Islam tidak lagi relevan. Syariat Islam nggak relevan. Nah, itu sudah bahaya, alarm, ya. Ragu datangnya hari kiamat. Itu juga patologi penyakit syubhat. Kalau penyakit syahwat, patologinya apa? Sindrom cinta dunia, wahan, dan takut mati. Kita lebih cemas kehilangan aset duniawi kita daripada kehilangan waktu sholat berjamaah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu hati-hati dengan kematian hati ini enggak langsung, dia itu bertahap. Tahap pertama kita suka melakukan dosa yang kecil, remeh. Lalu kemudian kita lalai. Tahap kedua nanti muncul noda hitam. Ketika satu dosa kecil besok diulangin atau ditambah satu lagi, nah itu baru ada titik hitam di dalam hati. Ini digambarkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Tirmidzi, nuktatun sauda. Kalau titik-titik hitam itu, ya, itu kemudian kita ulangi lagi berikutnya, tahap ketiga menjadi akumulasi, nggak ada istighfarnya, nggak ada mohon ampunnya kepada Allah, itu bisa merusak hati kita. Lama-lama dia makin banyak titik-titik hitam di dalam hati kita itu. Makanya kita harus periksa hati kita itu setiap malam, ya, biasakan sebelum tidur baca istighfar. Ya. Minimal 10 kali, kalau bisa 100 kali. Insya Allah. Sebelum tidur itu baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dosa-dosa kita
terhadap hak-haknya Allah atau hak manusia. Ya Allah, kalau ada orang yang dizolimi hari ini oleh saya mohon ampun dan saya besok akan minta maaf kepada orang itu. Itu harus diperiksa terus tuh tiap hari itu. Jangan sampai apa? Nanti hati kita itu udah banyak titik-titik hitamnya, nanti kemudian mengalami apa? Kalla bal rana ala qulubihim. Itu titik hitam itu kemudian menyelimuti seluruh hati kita sehingga hati kita mengalami blackout. Kita mati lampu karena blackout, pasokan batu bara aja pusing. Itu di dunia. Kalau mati lampu, kita masih bisa cari alternatifnya yang lain. Ya nggak apa-apalah balik ke zaman batu ya. Pakai lampu templok ya, pakai minyak tanah, nggak masalah. Tapi kalau hati kita blackout, nah ini bahaya. Ya. Kalau alternatif energi itu ada energi yang baru dan terbarukan. Tapi kalau hati, kalau udah gelap, udah mati, ini nggak bisa dibikin hati terbarukan lagi, nggak bisa. Udah, hati itu udah hilang, sudah runtuh. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maka bagaimana cara kita mengobatinya? Kita mari beli resepnya dari Apotek Rohani Tazkiyatun Nafas. Satu, dengan interaksi tadabbur Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah syifa lima fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit hati kita. Yang kedua, perbanyak zikir dan istighfar. Itu resepnya. Yang ketiga adalah mujahadah, melawan godaan nafsu, syahwat dan subhat. Sekaligus juga berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dan resep yang keempat untuk menyembuhkan penyakit hati adalah dengan lingkungan dan pergaulan yang soleh. Karena duduk berkumpul dengan para pecinta dunia menyebabkan energi kita tersedot, menyebabkan hati kita mengeras. Kalau kita duduk di majelis ilmu bersama orang-orang yang mencintai akhirat, maka kita akan tertular energi positifnya dan hati yang keras itu kemudian menjadi lembut insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mengaruniakan kita kebersihan hati, keistiqomahan, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pulang dari Masjid Al-Hidayah ini bukan hanya membawa ilmu, tetapi juga insya Allah hati kita menjadi baik dan kita bertekad untuk membersihkan hati kita masing-masing. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.